Varian roti-rotiannya Jeko yang pistachio. Tapi sambil makan Jekul juga karena cuaca. Aduh, cuaca di luar lagi panas banget. Guys. Tebel juga ya isinya. Lo sebagai perempuannya, lo udah siap belum? Dalam artian, lo yang akan berjuang buat rumah tangga lo dulu nih, sebelum dia sampai dapat pemasukan. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita udah pengacara, gue Desti, gue Vivi. Di video kali ini kita mau cobain varian roti-rotiannya Jeko yang pistachio. Tapi sambil makan Jekul juga karena cuaca. Aduh, cuaca di luar lagi panas banget. Jadi kita makan ini dulu ya guys ya. Iya. Aku tuh udah lama banget nggak makan Jekul-jekulan ini. Lu mau toppingnya apa? Misalnya gue jelly. Nata de coco sama jelly apa tadi ya? Jelly leci. Jelly leci. Kalau aku longan sama peach ham ya, tapi seger nyegerin gitu. Emang asamnya begini atau lebih asam ya? Emang hamnya begini ya? Suami aku yang suka banget sama yang ini, yogurt ini. Oh iya? Jarang loh cowok suka asam-asam. Jadi aku ke Jeko pasti beli nih. Asam tapi nagihin gitu. Iya, karena dia dingin. Iya. There is the pistachio. Ini dia varian pistachio-nya. Jadi dia beda gitu. Beda sama yang lusinan ya, Nah ya? Dia nggak bisa masuk lusinan berarti? Harusnya enggak, soalnya tadi orang ada ini pistachio kayak bisa. Ini dia. Langsung cobain nggak sih? Langsung cobain dong. Makanan udah turun, alhamdulillah. Alhamdulillah bener lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya ada lagi nggak? Ada. Ya? Belum kena. Belum nyampe dalamnya. Oke. Dia manisnya milk coklat atau dark coklat? Milk. Coba kita dalamnya. Untuk rasa donatnya ya kayak donat Jeko. Guys. Tebel juga ya isinya. Cobain aja guys ya, bismillah. Enak banget. Enak bener. Dia coklatnya coklat Jeko yang milk gitu. Tapi bikin ada crunchy karena ada kacang di atasnya sama si pistachio dalamnya itu pakai kunafa. Kacang di atasnya warna ini ya, warna hijau juga ya pistachio. Gurih. Bener. Kayak pistachio-nya ya. Makanya makasih banget ya Dubai coklat itu viral. Jadi gue tahu ada pistachio kunafa seenak ini. Gue sisa segini masa enak banget sumpah. Terus dia si coklat atasnya dia bukan yang kalau kita punya beler gitu, paham nggak? Iya. Jadi rapih ya makannya ya. Terus coklatnya enak banget loh. Coklatnya tuh bukan kayak coklat Jeko yang biasanya gitu loh guys. Kebayang nggak? Jeko yang biasanya tuh agak ini ya. Agak cair. Berarti harganya ini sekitar 15 ribuan karena titik 2 ini 30 ribuan. Dan jadi maksudnya donat premium. Betul. Pantes coklatnya enak. Iya. Enak banget. Tapi untuk si donatnya biasa aja, maksudnya kayak donat Jeko sama, tapi coklat atas dalamnya. Tapi donat Jeko adalah salah satu donat yang paling gue suka. Iya. Dari semua donat-donat yang pernah gue cobain ya. Aduh, jadi pengen lagi nih gue. Kan tadi aku tanya, ini jatuhnya yang premium ya, apa Mas? Iya, berarti bisa beli selusin, tapi harganya tetap dan dia selalu harus kayak gini packagingnya. Oh, bisa beli selusin tapi harganya tetap. Ya misalkan mau beli 12 bisa. Ya tinggal kali 12. 15.000 kali 12. Tapi pakai kotak-kotak kecil ini. Ya kotak-kotak gini, kalau nggak yang 3. Jadi nggak bisa yang gede banget itu. Pahim. Kenapa ya? Biar eksklusif kan premium. Kita makan apa nih? Asin-asinnya. Ntar guys, kita mikir dulu yang asin. Pengen cilok gue. Jauh banget tapi cilok. Di sini nggak ada. Mencari cilok. Mau nggak guys kalian ikutin kita mencari cilok? Yang di pinggir-pinggiran gitu. Pinggir-pinggiran mana? Tadi kita kan lewat itu yang ada sarapan, ada bubur juga. Itu ada tukang-tukang Pak. Tukangnya ada asin emang tukang. Itu teman cilok. Coba guys. Hai guys, jadi kita akhirnya sudah dapat cemilan asin kita ya. Dan kita lagi ngonten depan Indomaret ya. Nebeng, karena kita beli di Indomaret loh. Langsung saja kita mau membacain cerita netizen lagi. Buat kalian yang punya cerita seru, yang pengen dibacain juga, boleh banget email ke kita. Jadi ceritanya balik lagi sudah dikurasi oleh Ana supaya kita itu ya real reaction.
Iya. Halo Kak Desti, halo Kak Vivi, Kak Desti, Kak Ana, dan Kak Rafli. Halo. Panggil aja aku Lala. Aku kirim email ini berharap kalian baca karena jujur aku lagi di fase bimbang banget dan butuh masukan untuk meyakinkan langkah yang akan aku ambil. Apa nih? Gitu ya. Karena ini keputusan yang besar, jadi aku butuh banget masukan dari orang lain supaya pikiranku makin terbuka dan bisa ambil keputusan dengan bijak. Usiaku tahun ini 28 tahun. Aku anak bungsu dari 2 bersaudara. Oke. Jadi aku punya 1 kakak perempuan dan sudah menikah. Oke. Aku tinggal di Tangerang. Aku mau cerita tentang hubungan asmaraku yang sudah berjalan di tahun ke-6. Wush. Lama ya, Say? 22 tahun dong. Iya mulai pacaran Iya, 22 ya? 22. Dengan enggak, gue narik nafas aja. Gue bisa ada sesuatu. Dengan laki-laki yang terpaut usia 12 tahun lebih tua dariku. Oh, berarti sekarang usianya 30 tahun si 40 tahun si Iya, cowoknya. 40 tahun. Kakak pinter sih. Padahal juga ngejelasin. Tahun ini usianya 40 tahun. Panggil saja namanya Boy. Oke, Boy. Orang tuaku punya kontrakan. Lalu si Boy ini tahun 2020 pindah ke kontrakanku. Salah satu penghuni kontrakanku yang lebih lama iseng ngenalin aku ke si Boy. Oh, karena sebelumnya mereka udah saling kenal. Jadi si Boy ini dikenalin sama yang penghuni kontrakan lama. Oke. Hal yang pertama aku tanya adalah, udah nikah belum? Karena memang aku lihat dia sudah sedewasa itu. Artinya di 2020 umurnya sudah 34 tahun. Benar. Dan aku masih 22. Aku masih kuliah di semester akhir, tinggal skripsi aja pada saat itu. Aslinya dia orang Solo, asli masih bujangan, belum nikah. Singkat cerita, akhirnya kita jalan bareng, tukeran nomor HP, mulai dari situ PDKT mulai intens. Di perkenalan itu pun dia langsung terbuka tentang masalah keluarganya di kampung, tentang sertifikat tanah, kebun, rumah yang digadai adiknya. Dia harus bayarin hutang adiknya, jadi tulang punggung keluarga. 2 kali dia gagal nikah karena setiap dia cerita tentang keluarganya, keluarga ceweknya selalu menentang hubungan mereka yang akhirnya mereka nggak jadi nikah. Oke. Tapi keluargaku justru merasa iba dengan ceritanya karena orang tuaku bukan tipe yang terlalu mempermasalahkan kesetaraan ekonomi. Yang penting laki-laki ini bisa sayang sama anaknya dengan tulus dan baik. Selama 6 tahun menjalin hubungan, ujiannya luar biasa. Dari tahun pertama kenal, dia sudah menyampaikan kalau dia mau serius sama aku. Tapi terpaksa ketunda karena tahun pertama 2020 kenal adiknya itu lebih dulu nikah. Karena dia tulang punggung, sudah pasti dia bantu cover keperluan pernikahan adiknya. Di tahun yang sama, bapaknya meninggal. Tahun kedua 2021, adiknya melahirkan dengan operasi SC dan gak punya BPJS. Akhirnya dia cover biayanya. Tahun ketiga 2022, dia dimutasi ke Kalimantan selama 13 bulan. Baru balik ke Tangerang 2023. Selama LDR pun sangat sulit karena dia lagi kecanduan live TikTok. Live bareng-bareng sama orang-orang yang dikenal di TikTok gitu loh, Kak. Aku chat dan telepon gak direspon. Tapi pas aku lihat TikToknya dia lagi asik live. Gara-gara Lalu kenapa kalian ketawa? kesel aja gitu, cowok udah ibaratnya Sama. gitu, maksud gue kayak Ya, nanti kita lihat langit-langit dulu. Iya. Kita lihat langit-langit. gara-gara itu sebetulnya hubungan kita hampir bubar. Paham kan maksud gue kayak karena ya aku nggak tahan dicuekin, apalagi posisi lagi LDR, makin overthinking. Dia nggak bisa nenangin aku gitu loh, malah ngebiarin pikiran aku semakin liar kemana-mana. Setuju. Sampai akhirnya dia kembali, dia bilang kalau modal nikah itu dari bonus dia selama di Kalimantan, nunggu cair dari bosnya. Salahnya, perihal bonus ini nggak ada hitam di atas putih. Lalu 2024 dia dimutasi lagi ke Kalimantan selama 9 bulan. September 2025 dia balik ke Tangerang. Total dia dimutasi 21 bulan dengan bonus yang dijanjikan 5 juta per bulan. Artinya, kalau cair total bonusnya 105 juta. Betul. Ini berbonus. Belum lagi uang pribadi dia yang kepake selama di sana untuk keperluan kantornya dan belum di reimburse. FYI, bosnya ini masih saudara. Jadi dia ngerasa aman kalau masih saudara. Malah nggak bisa guys kalau masih saudara toh. Belum lagi uang pribadi dia yang kepake selama di sana memang tuh. Karena masih saudara. Nggak ada kepikiran bosnya bakal bohongin dia. Pokoknya modal nikah bener-bener diharapin dari uang dia yang ada di bosnya. Kenyataannya setelah dia balik dari Kalimantan, bonusnya dipersulit. Mau nemuin bosnya pun sulit sampai akhirnya dia mogok kerja. Dan yang paling kejam, akhirnya dia dipecat tanpa pemberitahuan apa-apa.
November tahun lalu dia sampai sakit dan opnam. Cek darah dan lain-lain, ketemu penyakitnya. Nggak ketemu penyakitnya apa. Intinya itu pikiran. Dan akhirnya sampai sekarang dia masih nganggur dengan usia dia yang 40 tahun. Pasti susah dapat kerjaan walaupun jabatan terakhir adalah sebagai kepala logistik. Di sini letak kebimbangan aku harus gimana? Mau nunggu sampai kapan? Udah 6 tahun aku sabar dengan semua permasalahan keluarganya. Aku selalu kesampingkan. Dia selalu prioritaskan untuk bantu keluarganya dulu. Usiaku sudah 24 tahun. Orang tuaku mulai nanyain terus mau gimana. Tapi gimana dia nganggur. Gini pernikahan itu rasanya makin abu-abu. Kalau dibilang baik, dia luar biasa baiknya. Ke aku, ke keluarga besarku, bahkan ke tetangga. Dia tipe people pleasure. Siapapun yang ada masalah dia mau ikut bantu. Tapi nggak munafik. Sebagai cewek kita pasti realistis kan. Aku udah bantu dia apply lamaran lewat aplikasi tapi belum ada yang nyangkut sama sekali. Aku udah di fase ikhlas sih kalau sampai harus pisah. Tapi aku tuh maunya tahun ini jadi tahun penentuan iya atau enggak. Karena aku udah nggak mungkin nunggu lagi. Sampai kapan? Aku butuh kepastian. 6 tahun bukan waktu sebentar. Tapi bingung gimana cara ngomongin ke dia yang nggak bikin dia sakit hati. Karena aku tahu sekarang dia lagi bener-bener drop banget. Aku nggak mau jadi jahat. Begitu dia lagi down, aku tinggalin gitu aja. Tapi aku juga maunya dia mikir kalau aku nggak bakal bisa selamanya nungguin dia. Karena aku juga pengen segera berumah tangga, apalagi orang tuaku makin tua. Anaknya tinggal aku yang belum nikah. Pasti mereka kepikiran selama aku belum nikah. Menurut kalian, aku harus gimana? Aku mikir kalau dia udah kerja, masih enak ngomongnya. Tapi udah jalan 7 bulan dia masih belum kerja. Sampai akhir tahun masih belum kerja juga, jadi kayak waktu aku kebuang sia-sia. Tolong sarannya kakak-kakak. Semoga ceritaku kepilih buat dibahas di konten kalian. Makasih banyak ya kakak-kakak. Sukses terus buat kalian semua. Oke, 6 tahun lama ya say. Tapi kalau misalnya menurut aku nih ya kan, gimana ya cara menjelaskannya, bingung juga lagi gue. Kamu yakin apa sama dia? Yakin dalam artian gini, dia bisa menjadi pribadi, sosok suami yang baik atau enggak? Kalau kamu yakin dan selama pacaran 6 tahun itu kan lama. Neko-nekonya dia cuma perkara live TikTok, ya menurut gue. Dan kamu yakin ya 100% sama dia yang kayak, kalau gue sama dia akan menjadi sosok suami yang baik buat gue. Toh sekarang memang dia lagi jatuh kondisinya. Kalau gue jadi lo sih mungkin akan coba bantu semaksimal mungkin ya. Kamu kan tadi udah apply segala macam. Coba apakah bikin usaha kah atau apa gitu supaya ada penghasilan buat kalian nikah gitu. Karena kalau memang sudah yakin 100%-nya dia akan menjadi suami yang baik ya. Karena balik lagi 6 tahun itu udah 6 tahun itu lama dan kamu udah kenal dia yang luar dalam istilahnya. Kok luar dalam ya? Maaf. Maaf, maksudnya kamu udah kenal dia lah ya gitu. Tentang keluarganya dan lain-lain. Dan kamu siap dengan semua itu, yakin 100%. Ya nggak apa-apa, menurut aku kamu coba usaha yang lain dalam artian kalian bikin usaha berdua kah atau apa itu. Tapi kalau misalkan dia balik lagi dia ngomong kan usaha butuh modal, nggak punya modal. Harusnya kalau gimana ya? Kepentok sama modal. Susah sih kalau misalkan, soalnya gini ya guys, kalau menurut aku dari aku, kalau misalkan kamu kan 6 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bener kata Desi, kalian kan harusnya udah saling mengenal. Nah dengan 7 bulan ini nih, berarti kan dia denger aja di rumah apa kan, ya ibaratnya coba kerja dari relasi atau apa gitu ya. Terus kalau misalkan emang kamu oke, aku akan melangkah lebih lagi misalkan untuk kayak udah kita nikah deh gitu kan, nanti rezeki ada lain. Tapi menurut gue, lo sebagai perempuannya lo udah siap belum? Dalam artian lo yang akan berjuang buat rumah tangga lo dulu nih sebelum dia sampai dapat pemasukan. Nah itu soalnya kalau menurut aku, kalau misalkan dari awal masih karena cinta, menurut gue nggak cukup sih. Karena daripada nanti di ujungnya kalian jadi kandas kan, jadi nanti ribut-ribut gara-gara masalah ekonomi. Jadi menurut aku dari awal, kalau misalkan memang udah siap, nanti kedepannya ekonomi akan ditanggung si istri dulu sampai si suami dapat pekerjaan atau dapat pemasukan, ya it's okay. Tapi kalau dari aku, kalau misalkan aku nggak lagi, kecuali kalian usaha mau masuk kayak dalam sehari 5.000, 10.000, paham nggak sih? Lu jangan lupa. Tapi ada pemasukan. Jangan lupa, kamu tuh nikah bukan sama dia doang. Kamu tuh akan dapat keluarga baru. Betul. Udah siap belum dengan semua itu? Betul, udah siap belum? Nanti dia memprioritaskan keluarganya. Dia itu tulang punggung keluarga. Sekarang aja dia nganggur 7 bulan. Kalaupun dia nanti dapat uang, belum tentu itu semuanya buat kamu. Belum tentu untuk prioritas kalian. Dan harusnya dengan usia dia sekarang 40,
Oke, kalau dia ngarepin dari bonus-bonus itu ya, dia harusnya sudah bisa menyisihkan dari selama dia kerja untuk Betul. kalian nikah. Bukan semua-muanya dikasih keluarga, semua-muanya dikasih keluarganya. Ngerti gak sih maksud aku? Prioritas dia tuh apa? Apakah dia, oh ya nih pasangan gue udah 28 tahun, udah mau nikah nih gitu kan. Iya, ya, dari harusnya awal dia udah udah mikir nabung ya. dari dulu, bukan mengharapkan si bonus itu doang. Kan dia juga punya gaji. Iya, bener banget. Dan menurut gue dari awal sebelum kalian emang serius, omongin sih ke depannya gimana. Karena kalau misalkan kalian udah berkeluarga, ya prioritas dia mau kayak gimana pun keluarganya ya lo sebagai istri, dan nanti ketika kalian punya anak juga, paham gak sih? Iya, karena ya kalau kalian nikah, dia harus tahu prioritasnya adalah kalau kamu sekarang, bukan keluarganya. Kalau punya anak nanti juga harus tahu juga. Iya. Ngerti gak sih guys? Jangan nanti, bingung. Gitu sih guys. Tapi kalau dari cewek, kalau misalkan dari kita POV cewek ya, ya lu jangan mau semata-mata karena cinta dan karena waktu udah habis nih 6 tahun bersama. Enggak guys, maksud gue jangan kayak sayang banget nanti kalau misalkan kalian udah berkeluarga, malah jadinya kayak jangan sampai nanti pas berkeluarga kayak kok jadi gue doang sih yang kerja, kok lo ongkong-ongkong kaki di rumah, atau misalkan apa kayak nanti jadi ada timbul keributan. Iya guys. Jadi kalau saran dari aku, kamu pikirkan Harusnya 6 tahun itu dia udah bisa planning serius sama kamu, bukan Iya, cuma apalagi- ngomong-ngomong doang. apalagi dia pacaran dari umur di 34 loh si cowok. Udah dewasa. Menurut gue udah cukup dewasa banget itu. Kan dia ngomong uangnya kekumpul, tahu-tahu dipakai buat lahiran Iya. dasar. Maksud gue, ya boleh, tapi lo harusnya udah dari awal memprioritaskan, oh gue kan mau nikah sama dia nih tahun ini, dia juga udah mau nambah umur terus. Ya at least tiap bulan lo sisihin, dan uang itu nggak boleh diapa-apain. Kalau emang ada kebutuhan mendesak, ya pakai uang tabungan lo yang lain. Soalnya gue denger tadi bisa biayain sesar, Iya. bisa ini, bisa itu. Ya harusnya banyak ya uangnya ya. Ya nggak sih? Masanya sekarang nol banget ya nggak sih? Harusnya ada banyak. Karena gue tahu pikiran masnya. Dia ngerasa punya tabungan di kantor. Dia ngerasa dia punya tabungan bonus itu. Namanya juga bonus ya. Gue tuh selalu nggak percaya uang yang belum ada di tangan gue. Sama aku juga. Misalnya gini, kita bakal dapet job nih, amin ya, 1M bulan depan. Terus bulan ini gue foya-foya, karena gue ngerasa gue bulan depan dapet job 1M. Gue gak akan bisa kayak gitu, kecuali uang itu udah di tangan gue 1M, baru gue bisa kayak, akhirnya gue dapet rezeki nih. Gue bisa beli HP, gue bisa beli, ngerti gak? Gue bisa beli kursi pijat. Ngerti kan? Maksud gue. Jadi si Mas ini tipe orang yang kayak di angan-angannya tuh udah ada uang bonus itu, sampai akhirnya ya dia tidak menabung kah mungkin dari gaji-gajinya dan lain-lain. Paham. Jadi kayak, tenang aja, gue nikah kan ada uang yang bonus itu. Gak bisa guys, kalau saran dari aku ya, untuk semuanya, bener-bener untuk semuanya. Selagi uangnya belum ada di tangan kalian, ataupun belum ada di rekening kalian ya, apapun itu, jangan bergantung sama uang yang belum ada. Betul. Lo ikutan bisnis dong sama gue, bulan depan lo bakal dapet 100 juta. Uangnya belum ada, jangan lo foya-foya dulu. Karena bisnis bisa aja dia gagal, bisa aja ada kendala, tiba-tiba lu udah foya-foya, sorry banget, ternyata bisnisnya gini, jadi nggak cair. Jadi nggak cair. Ngomong apa lo? Mau ngomong apa? Tunggu uangnya ada di kalian dulu, baru kalian bisa, alhamdulillah nih uang udah masuk segini nih, segini buat segini, ini buat ini, baru boleh. Bukan kayak, bulan depan gue masuk segini, jadi bulan ini gue bisa kayak gini. Nggak bisa guys, kayak gitu guys. Dan kalau misalkan emang kamu Jawab aja pertanyaan-pertanyaan di otak ini, kayak, kalau gue menikah sama dia, gue siap nggak ya? Kalau dia nanti dibutuhin sama keluarganya dan gue jadi pilihan kedua. Iya. Kalau gue nikah sama dia, gue siap nggak ya? Kalau dia gini. Kalau gue nikah sama dia, gue siap nggak ya? Gini. Kalau kamu jawabnya, enggak lagi. Ya nggak usah. Tapi Nggak kalau usah. kamu ngerasa gue bisa kok ngejalaninnya, Ya, nggak bisa apa-apa kok, aman kok. Gue sayang juga kok sama keluarga, ya udah. Ya udah. Jalanin. Maksudnya, ya ngerti kan maksud aku guys? Kamu kayak, galau sekarang aja. Nanti Iya. ketika itu ya pasti kamu akan kebuka kalaupun lagi. jodoh kamu dia, ya nanti mungkin dia akan kembali dengan versi terbaiknya. Ya nggak? Ternyata setelah kamu lepas dari dia, ternyata dia juga. Tapi ternyata dia sudah menjadi versi yang terbaiknya, terus dia balik lagi ke kamu. Betul, Ya kan? betul. So kalau kamu sekarang masih stuck dan masih berpikir, aduh ya maju nggak, kamu juga ya, yang tadi kamu bilang, kamu buang waktu. Nah, jangan lupa orang tua kamu juga, kamu bertambah umur, orang tua kamu juga bertambah umur. Intinya Kita apapun- bukan love expert ya, jadi kalau masih agak salah-salah atau kalian tidak setuju dengan Iya. pendapat kita, ya maaf. Ya, ini menurut pandangan aku Dan aku. Ya, betul. Semoga tahun ini kamu bisa menemukan jawabannya dengan masukan tambahan dari kita. Sholat tahajud, jangan lupa. Betul. Sholat istiqoroh. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe, karena itu untuk support dari kalian untuk kita. Sering ya. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.